Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Sani Prabawa dengan NPM 23082602224. Saya akan mempresentasikan mind map yang saya buat untuk blok kidney and urinary tract. Di sini saya membawakan tema mengenai benign prostatic hyperplasia atau BPH dengan pembagian mulai dari definisi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, gejala, diagnosis, dan tata laksana. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu definisi. Apa sih definisi dari benign prostatic hyperplasia atau BPH itu? Jadi definisinya adalah benign prostatic hyperplasia atau BPH merupakan pembesaran atau hiperplasia kelenjar prostat yang bersifat jinak. Kondisi ini menyebabkan sumbatan pada uretra pars prostatica sehingga menyebabkan aliran urin keluar dari kandung kemih terhambat atau terjadinya retensi urinaria. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit urologi yang paling sering ditemukan dalam praktik kedokteran sehari-hari, yang ditandai dengan adanya gejala saluran kemih pada bagian bawah atau lower urinary tract syndrome atau LUTS. Selanjutnya adalah etiologi. Jadi, etiologi dari benign prostatic hyperplasia atau BPH ini sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun, menurut teori yang ada, peningkatan DHT atau dihidrotestosteron, penurunan kadar testosteron dan ketidakseimbangan estrogen dan testosteron, serta penurunan laju apoptosis sel dapat menyebabkan BPH. Selanjutnya adalah faktor risiko dari BPH. Faktor risiko terjadinya hiperplasia prostat itu antara lain adalah yang pertama, usia yang lebih dari 60 tahun, faktor genetik seperti polimorfisme G158A, delesi glutaton S transferase, repetisi sitosin adenin guanin atau CAG, dan kembar monozigotik. Selanjutnya ada riwayat keluarga generasi pertama, sindroma metabolik, diabetes mellitus, hormon steroid, diet, obesitas, hipertensi, dan merokok. Selanjutnya adalah patofisiologi. Jadi patofisiologi BPH terjadi terutama karena penuaan dan pengaruh hormon androgen. Di prostat, testosteron diubah menjadi dihidrotestosteron atau DHT oleh enzim 5-alfa reduktase. DHT kemudian merangsang pertumbuhan berlebih sel prostat, yaitu atau hiperplasia. Pembesaran terutama terjadi di zona transisional prostat, yaitu bagian yang mengelilingi uretra. Akibatnya, uretra tertekan dan timbul obstruksi saluran kemih. Untuk mengatasi hambatan ini, kandung kemih itu harus berkontraksi lebih kuat sehingga otot detrusor mengalami hipertrofi. Jika berlangsung lebih lama, otot menjadi lemah atau dekompensasi dan dapat terjadi retensi urin. Nah, selanjutnya adalah gejala. Apa saja sih gejala dari BPH ini? Terlebih dahulu kita bagi menjadi 3 gejala besar, yaitu gejala saluran kemih bagian bawah atau LUTS, gejala saluran kemih bagian atas, dan gejala di luar dari saluran kemih. Yang pertama, pada gejala saluran kemih bagian bawah dapat dibedakan menjadi gejala obstruktif dan iritatif. Gejala obstruktifnya itu terdiri dari seperti kesulitan memulai miksi atau hesitansi, mengejan untuk memulai miksi atau straining, pancaran melemah atau weak stream, rasa tidak lampias atau incomplete emptying, dan juga gejala iritatif yang terdiri dari frekuensi, urgensi berkemih, nokturia, inkontinensia. Selanjutnya, gejala yang kedua adalah gejala saluran kemih bagian atas yang dapat berupa nyeri pinggang, benjolan di daerah pinggang, demam, dan mual. Dan yang ketiga adalah gejala di luar saluran kemih seperti hernia inguinalis, hemoroid, dan inkontinensia paradoksal. Selanjutnya adalah diagnosis. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pastinya itu anamnesis ya. Jadi anamnesis pada pasien dengan benign prostatic hyperplasia merupakan komponen yang sangat penting karena untuk menentukan karena akan menentukan scoring benign prostatic hyperplasia baik dengan IPSS ataupun skor American Urology Association atau AUA. Secara garis besar, gejala klinis benign prostatic hyperplasia dapat dibedakan menjadi gejala saluran kemih bagian bawah, gejala saluran kemih bagian atas, dan gejala di luar saluran kemih. Dan hal kedua yang dapat kita lakukan adalah pemeriksaan fisik. Dalam hal ini yaitu pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen itu berupa inspeksi, palpasi, dan perkusi.
Pada inspeksi, terdapat benjolan pada regio suprapubik, abdomen, dapat menunjukkan adanya buli-buli yang terisi. Pada palpasi, penekanan pada regio suprapubik dapat menimbulkan rasa ingin miksi. Pemeriksaan balotemen ginjal dapat menunjukkan adanya hidronefrosis. Nah, pada perkusi, suara redup jika buli-buli terisi. Kemudian juga pada pemeriksaan fisik kita dapat melakukan colok dubur. Jadi colok dubur atau digital rectal examination dilakukan untuk membedakan pembesaran prostat jinak atau ganas. Pada BPH biasanya ditemukan prostat membesar secara simetris pada lobus kanan dan kiri, konsistensi kenyal, dan tidak ditemukan adanya nodul. Hal ketiga yang dapat kita lakukan untuk menegakkan diagnosis adalah pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan laboratorium itu yang dapat dilakukan pada benign prostatic hyperplasia adalah yang pertama darah lengkap, urinalisis, serum kreatinin, urea nitrogen darah atau blood urea nitrogen, antigen prostatik spesifik atau PSA, ultrasonografi atau USG. Nah, itu juga dapat kita lakukan untuk menentukan volume prostat, adanya batu buli-buli, serta urin residual. Selanjutnya ada selain USG kita juga memeriksakan dengan CT scan. Jadi jika terjadi pembesaran, diameter prostat pada potongan transversal umumnya berukuran lebih dari 5 cm. Nah, pada selanjutnya ada MRI atau magnetic resonance imaging. Pada pemeriksaan ini sangat jarang dilakukan untuk kasus pembesaran prostat. Pada selanjutnya ada pielogram intravena atau IVP. Akan terlihat ya adanya indentasi pada bagian dasar buli, elevasi trigonum buli, atau huruf J pada ureter distal, atau seperti gambaran mata pancing pada saat buli terisi. Nah, juga dapat dilakukan pemeriksaan uroflowmetry, yaitu hasil laju urin maksimum atau flow rate, maksimum flow rate itu lebih dari 20 ml per detik, dapat menyingkirkan kemungkinan BPH pada pasien dengan LUTS dengan akurasi 90%. Nah, kemudian yang terakhir adalah histologi. Jadi histologi ini yang dapat dilakukan adalah biopsi pada benign prostate hyperplasia, yang dimana akan menunjukkan kombinasi antara hiperplasia, stroma, dan epitel, proliferasi otot polos, fibroadenoma, atau trabekulasi buli dengan peningkatan kolagen. Dan yang terakhir adalah tata laksana dari BPH. Tata laksana BPH terdiri dari farmakologi dan non-farmakologi. Tata laksana farmakologinya berupa antagonis reseptor alfa-1 adrenergik seperti tamsulosin, kemudian penghambat 5 alfa reduktase seperti finasterid, antimuskarinik atau antikolinergik seperti solifenasin, penghambat fosfodiesterase 5 seperti tadalafil, agonis beta 3 adrenoreseptor seperti mirabegron. Dan untuk non-farmakologinya berupa modifikasi gaya hidup seperti meningkatkan aktivitas atau olahraga dan pengendalian berat badan, serta pembedahan, yaitu berupa prostatektomi terbuka atau open prostatektomi, pembedahan endourologi, dan pembedahan invasif minimal. Baik, sekian yang sudah saya presentasikan. Berikut adalah referensi yang saya bawakan untuk membuat mind map tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.